Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Dimas, NIM 2002095000028, kelas PTIKD Angkatan 2020, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Makassar pada Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hakikat tugas perkembangan peserta didik, mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, jadi apa itu tugas perkembangan? Nah, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang muncul pada periode tertentu dalam kehidupan individu. Nah, menurut pendapat para ahli yang bernama Robert, dia mengemukakan pendapatnya tentang tugas perkembangan. Dia mengatakan bahwa tugas perkembangan adalah tugas yang terdapat pada suatu tahap kehidupan seseorang yang akan membawa individu kepada kebahagiaan dan keberhasilan dalam tugas-tugas pengembangan berikutnya, yaitu apabila tahap kehidupan tersebut telah berhasil. Sedangkan gagal dalam melaksanakan tugas pengembangan akan mengakibatkan kehidupan tidak bahagia pada individu dan kesukaran-kesukaran lain dalam hidupnya kelak. Itu adalah pendapat dari Robert. Nah, keberhasilan dalam pelaksanaan tugas tersebut menyebabkan individu bahagia dan berhasil dalam pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya. Nah, sedangkan kegagalan menyebabkan ketidakbahagiaan dan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya. Nah, adapun sumber tugas perkembangan. Nah, tugas perkembangan berasal dari 3 jenis sumber. Yang pertama adalah tugas yang berasal dari pertumbuhan fisik. Nah, misalnya kesiapan fisik balita untuk mulai belajar, berjalan, dan bicara. Keterampilan itu akan diperlukan untuk tahap perkembangan berikutnya, misalnya untuk bermain bersama teman-teman. Nah, di usia remaja, pertumbuhan fisik hormonal memunculkan rasa ketertarikan pada lawan jenis. Di sini ada tugas perkembangan untuk menjaga sikap pada lawan jenis. Yang kedua adalah kematangan kepribadian. Yang ini berkaitan dengan pertumbuhan sistem nilai dan aspirasi. Misalnya di usia SD mulai muncul kesadaran akan perbedaan kelompok sosial dan ras. Maka di usia ini ada perkembangan untuk menyingkapi dengan tepat perbedaan tersebut. Ketika beranjak remaja muncul harapan tentang karir sehingga muncul tugas untuk memulai pembelajaran pengetahuan dan keterampilan sebagai persiapan remaja. Nah, sumber yang terakhir adalah dari masyarakat atau harapan masyarakat. Ini contohnya di usia SD, anak diharapkan sudah bisa baca tulis. Di usia dewasa, seorang mengerjakan tanggung jawab sebagai warga sivil seperti membayar pajak dan memiliki pekerjaan. Nah, selanjutnya adalah periodisasi perkembangan. Adapun periodisasi perkembangan pertama adalah masa paranatal atau konsepsi hingga lahir. Masa neonatus yaitu lahir hingga akhir minggu kedua. Masa bayi akhir minggu kedua hingga usia 2 tahun. Masa kanak-kanak awal usia 2 tahun hingga 6 tahun. Masa kanak-kanak akhir usia 6 tahun hingga 12 tahun. Masa pubertas atau pra-remaja usia 10 sampai 12 tahun hingga 10 tahun. Nah, masa remaja awal usia 13 sampai 14 hingga 12 tahun. Hingga 17 tahun. Nah, masa remaja akhir usia 17 tahun hingga 21 tahun. Masa dewasa awal usia 21 hingga 40 tahun. Masa setengah baya usia 40 hingga 60 tahun.
masa tua usia 60 hingga meninggal dunia. Itulah periodisasi perkembangan. Nah, selanjutnya adalah tugas perkembangan anak. Nah, adapun tugas perkembangan anak yang pertama adalah harus menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik. Selanjutnya adalah membina hidup sehat. Nah, kita harus membina hidup sehat kepada anak. Yang selanjutnya adalah belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok. Ini adalah tugas perkembangan anak. Seorang anak harus bergaul dengan teman-temannya untuk berinteraksi untuk bekerja dalam kelompok. Selanjutnya adalah belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin. Nah, di sini kita akan menjalankan peranan masing-masing sesuai dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Itu berbeda. Selanjutnya adalah belajar membaca, menulis, dan berhitung agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat. Yang terakhir adalah memperoleh sejumlah konsep yang diperlukan untuk berpikir efektif. Nah, selanjutnya adalah tugas perkembangan remaja. Tugas perkembangan remaja ini adalah harus mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya. Selanjutnya adalah mencapai peran sosial pria dan wanita. Selanjutnya menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif. Yang keempat adalah mengharapkan pencapaian perilaku sosial yang bertanggung jawab. Selanjutnya adalah mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Selanjutnya adalah mempersiapkan karir ekonomi. Nah, kita seorang remaja harus mempersiapkan karir ekonomi untuk masa depan dan untuk keluarga kita. Selanjutnya adalah mempersiapkan pernikahan dan keluarga. Seorang remaja yang sudah matang ya harus mempersiapkan pernikahan dan keluarga. Yang selanjutnya adalah memperoleh perangkat nilai dan sistem etika sebagai pegangan untuk berperilaku. Ini berkaitan dengan sopan santun atau nilai moral. Nah, mungkin itulah yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.